Bayangin, ada sebuah perusahaan yang catat kerugian sampai 234 miliar rupiah di tahun 2025. Terus anehnya, ini justru dianggap sebagai kabar baik. Nah loh, kok bisa? Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah visual kita. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan kesehatan finansial PT Widodo Makmo Perkasa Tbk atau yang kodenya WMPP. Kita bakal bedah angka-angkanya satu persatu secara objektif. Oh ya, sebagai pengingat, analisis ini murni buat edukasi ya, sama sekali bukan rekomendasi buat beli atau jual saham. Jadi, kita dihadapkan sama satu paradoks yang lumayan bikin garuk-garuk kepala nih. WMPP ngelaporin rugi bersih 234 miliar rupiah. Dengar angkanya aja udah ngeri ya. Tapi percaya atau enggak, kalau kita lihat secara faktual, ini tuh justru sinyal yang sangat positif dibandingin sama kondisi mereka tahun lalu. Terus pertanyaannya, gimana ceritanya rugi ratusan miliar bisa dibilang pertanda baik? Kuncinya ada di angka yang satu ini. Pendapatan mereka itu meroket tajam sampai 76,6%. Gila kan? Dari yang cuma 572 miliar di 2024, sekarang sukses tembus 1,01 triliun rupiah. Ibarat orang sakit yang lagi dirawat intensif, angka ini tuh bukti kalau tubuh pasiennya benar-benar merespons pengobatan. Jantung bisnisnya udah mulai berdetak kencang lagi. Bagian pertama, snapshot neraca, gambaran besar. Mari kita cek tanda-tanda vital perusahaan ini. Skala bisnis WMPP ini raksasa banget teman-teman. Total aset mereka nyentuh 4,54 triliun rupiah. Aset lancarnya ada 1,31 triliun yang mayoritas itu piutang, dan aset tidak lancarnya 3,22 triliun, sebagian besar pabrik dan fasilitas produksi. Tapi, coba deh kita geser sedikit ke liabilitasnya. Aset segede gaban ini ternyata hampir semuanya dibiayai pakai utang yang totalnya mencapai 4,03 triliun. Menariknya, utang jangka pendek mereka berhasil turun 10,9% jadi 2,15 triliun, sementara utang jangka panjangnya naik jadi 1,88 triliun karena efek restrukturisasi. Nah, gara-gara beban utang yang super berat ini, ekuitas alias modal bersih mereka kegerus parah sampai sisa 502 miliar aja. Jadi intinya, snapshot neraca ini nunjukin akar penyakit utamanya. Perusahaannya emang gede, asetnya melimpah, tapi beban utang yang dipanggul itu benar-benar luar biasa berat. Masuk ke bagian 2, laba rugi, sinyal turnaround. Disinilah proses pemulihan si pasien mulai kelihatan jelas. Coba lihat perbandingan ini. Di tahun 2024, WMPP berdarah-darah dengan kerugian bersih hampir 600 miliar rupiah. Tapi masuk di 2025, angka minus itu menyusut drastis, sisa 234,9 miliar rupiah. Ya, secara teknis dan matematis mereka memang masih rugi. Tapi mangkas kerugian sampai 60,6% dalam setahun, itu bukan hal yang gampang. Trennya jelas banget lagi membaik. Terus, duit 1 triliun tadi masuknya dari mana aja sih? Ternyata jualan ayam karkas atau unggas itu primadonanya nyumbang 63,54%. Sisanya ditopang sama perdagangan daging sebesar 21,86% dan peternakan sapi 9,29%. Jadi udah jelas ya, ayam dan daging ini benar-benar jadi mesin utama operasional mereka sekarang. Nah, ini dia kemenangan terbesarnya. Tahun lalu, operasional mereka tekor, rugi kotor sampai 95 miliar. Di 2025, mereka sukses balik keadaan dengan nyetak laba kotor positif 2,78 miliar. Gak cuma itu, beban operasional kayak gaji pegawai dan biaya bahan bakar juga sukses ditekan turun 20% jadi 103 miliar. Ini ngebuktiin kalau manajemen mereka lagi benar-benar ngencatin ikat pinggang dan efisiensinya jalan. Bagian ketiga, rasio keuangan, red flag versus green flag. Mari kita timbang secara objektif hasil labnya. Di satu sisi, risiko likuiditasnya itu nyata banget. Current ratio mereka cuma 0,61 kali. Artinya apa? Duit dan aset lancar yang mereka pegang sekarang nggak bakal cukup buat nutupin semua utang jangka pendek yang mau jatuh tempo. Bahaya kan? Tapi di sisi lain, lampu hijau alias green flag-nya juga nyala terang. Pendapatan lompat 76%, laba kotor udah balik positif, dan utang jangka pendek berhasil ditekan. Momentumnya dapet. Tapi tetap aja kita nggak boleh tutup mata sama angka yang satu ini. Debt to equity ratio alias rasio utang dibanding modal ada di angka 8,04 kali. Ini red flag yang nyalanya paling terang. Artinya utang perusahaan 8 kali lipat lebih gede dari modalnya. Ini struktur modal yang sangat beresiko. Dan kalau WMPP mau selamat jangka panjang, angka ini mutlak harus diberesin. Ini yang Lungan bikin kaget. Bayangin, perusahaannya punya aset 4,5 triliun, tapi kas di tangan cuma 6,04 miliar rupiah. Asli, ini tipis banget buat ukuran raksasa kayak WMPP.
Belum lagi ada red flag tersembunyi nih. Utilisasi aset mereka di kuartal 3 itu cuma 42%. Berarti, lebih dari separuh mesin dan fasilitas produksi mereka itu nganggur. Padahal beban penyusutannya jalan terus dan terus ngegerus laba mereka. Lanjut ke bagian 4, kebijakan akuntansi dan homologasi. Gimana cara mereka bertahan sejauh ini? Kalau dari sisi akuntansi, tenang aja, laporan ini pakai standar Indonesia kok, nggak ada trik aneh-aneh. Pengakuan pendapatan mereka sangat konservatif, baru diakui pas barang nyampe ke pelanggan. Penyusutan aset juga standar, bangunan 20 tahun, mesin 4-8 tahun. Tapi yang paling menarik perhatian adalah piutang usaha mereka turun 10,5%. Ini bukan karena mereka nggak jualan, tapi karena manajemen kas mereka makin jago nagih hutang. Cash in-nya membaik secara nyata. Dan inilah sang penyelamat yang ngasih mereka nyawa kedua. Homologasi PKPU dari pengadilan. Lewat proses hukum ini, WMPP diizinin buat ngubah utang jangka pendek yang lagi mencekik leher mereka jadi utang jangka panjang. Ibaratnya, mereka dikasih napas panjang sama kreditur buat fokus jualan dulu. Bagian 5, yang terakhir, katalis bisnis, harapan baru. Kira-kira apa nih vitamin yang bisa mempercepat kesembuhan pasien kita ini? Nah, ini gosip bisnis yang super menarik. Raksasa makanan multinasional dari Amerika, Tyson Foods, ternyata sempat turun langsung nengokin fasilitas pabrik WMPP. Mereka lagi ngejajakin kemitraan nih. Bayangin aja, kalau perusahaan sebesar Tyson Foods beneran masuk jadi partner, ini bakal jadi game changer yang gila-gilaan buat transfer teknologi sama nambah kapasitas pasar WMPP. Belum lagi ada angin segar dari program pemerintah. Makan bergizi gratis alias MBG ini pastinya bakal bikin permintaan protein kayak ayam dan daging meroket tajam. Dan WMPP udah di posisi yang pas banget buat nangkep peluang itu. Terus buat ngobatin rasio utang yang bengkak tadi, manajemen udah nyiapin rencana rights issue senilai 170 miliar rupiah buat nyuntik modal segar dan nguangin utang. Jadi kesimpulannya, WMPP di 2025 ini benar-benar kayak pasien yang baru aja didorong keluar dari ICU. Tubuhnya masih lemah banget, utangnya segunung, kasnya seret. Jelas bukan perusahaan blue chip yang aman dan damai. Tapi, tanda-tanda vitalnya udah membaik, momentum turnaround itu terbukti secara matematis. Kunci utamanya nanti ada di utilisasi aset. Bisa nggak mereka naikin mesin yang nganggur tadi, biar produksi makin maksimal tahun depan? Sekarang yang jadi pertanyaan besar, apakah rumor partnership dengan Tyson Foods dan ledakan dari program makan bergizi gratis ini bakal jadi obat mujarab buat nyembuhin WMPP total di 2026? Nanti kita bakal bedah lebih dalam lagi gimana eksekusi katalis eksternal ini di lapangan. Makasih banyak ya udah ngikutin analisis visual ini, tetap bijak dan waspada sama resikonya. Sampai jumpa!